Pada bab terakhir pada semester 1 yaitu gaya dan gerak, kita belajar bersama. Yang kemarin kita sudah belajar suhu, kemudian dan kalor. Gerak itu apa? Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Gerak bersifat relatif, maksudnya bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Langsung kita masuk pada kelajuan dan kecepatan diperoleh suatu rumus, yaitu V sama dengan S per T, S sama dengan T kali T, T sama dengan S per P. Dimana dengan keterangan V itu apa? V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kemudian S itu jarak, satuannya meter. T itu waktu, satuannya sekon. Dimana kelajuan dan kecepatan itu rumusnya sama. Cuma kalau kelajuan itu nanti besaran skalar, kecepatan besaran vektor. Oke, kita langsung contoh soal dari rumus itu biar lebih paham. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor sampai ke Puncak? Dari soal ini kita diketahui T waktunya 2 jam. Ini 2 jam, berarti T-nya 2 jam. Kita ubah ke sekon atau detik, itu 7.200. Kemudian diketahui pula dari sini kelajuan itu P 10 meter per sekon. Ditanya jarak S sama dengan berapa. Langsung ke rumus, S itu sama dengan P kali T. Tinggal ngalikan, S sama dengan 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter. Kita ubah ke kilometer, tinggal bagi 1000, hasilnya 72 kilometer. Lanjut ke percepatan, kelajuan, kecepatan, pasti muncul percepatan. Percepatan itu apa? Pertambahan kelajuan tiap selang waktu tertentu. Kemudian muncul ada lagi perlambatan, berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Kalau percepatan bertambah, kalau perlambatan itu berkurang. Rumusnya sama, yaitu A sama dengan PP kurangi V0 dibagi T. Apa itu A? A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian PP itu apa? Kecepatan akhir, meter per sekon satuannya. Kemudian V0 itu apa? Kecepatan awal atau kadang disebut kecepatan mula-mula. Satuannya sama, yaitu meter per sekon. Kemudian apa itu waktu? T, satuannya sekon atau detik. Nah, jika dipercepat nilai A positif, jika diperlambat nilai A negatif. Nah, berarti kalau dipercepati nilainya A ini positif. Kemudian kalau diperlambat itu nilai A-nya ini di rumus ini nanti negatif. Atau juga kita bisa menghitung kecepatan akhir jika percepatan sudah diketahui, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Lanjut, yaitu ke gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Satuan gaya dalam SI Newton, N dalam TGS Gaine, D. Gaya dilukis dengan garis berarah anak panah. Nah, seperti ini, anak panah. F itu gaya. A itu apa? A, titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Yang di sini F itu adalah lambang dari gaya. Kita langsung ke massa dan berat benda.
berat, pasti Anda keliru pada massa dengan berat. Ternyata berbeda. Kalau berat itu gaya gravitasi pada benda tersebut. Berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub, semakin besar percepatan gravitasinya. Di bumi, ya, percepatan gravitasi bumi itu nilainya berapa? 9,8 Newton per kilogram, atau kadang dibulatkan 10. Kemudian di bulan nilai percepatan gravitasi bulan itu 1,6 Newton per kilogram. Rumusnya bagaimana untuk berat benda? W sama dengan M kali G. G-nya ini, kalau di bumi M itu massa benda, satuannya kilogram. Oke, langsung contoh soal biar lebih paham lagi. Sebuah kelapa mempunyai massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Dari soal ini diketahui M sama dengan 2 kg, kemudian G percepatan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan W berat, berapakah berat? Jawab, W rumusnya apa? M kali G. W sama dengan 2 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 19,6 Newton. Kita langsung pada hukum 2 Newton. Hukum 1 nanti tinggal pelajari sendiri, hukum 3 Newton nanti pelajari sendiri, karena tidak ada rumusnya. Sedangkan untuk hukum 2 Newton ada rumusnya. Nah, hukum 2 Newton berhubungan dengan percepatan tadi, adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya, sehingga diperoleh rumus F sama dengan M kali A. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Gaya F ini tadi, M massa, A percepatan. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah mainan motor bermassa 2 kg diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mainan tersebut? Kita jawab. Kemudian diketahui apa dari soal ini? Massa 2 kg berarti M sama dengan 2 kg. Percepatan 10 meter per sekon kuadrat berarti A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan apa? F, gaya. Berapakah gaya? Berarti F. F rumusnya apa? F sama dengan M kali A. F sama dengan 2 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 20 Newton. Oke.